hurt me, even when you're not around. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punya dari Komisariat PMI Indonesia Advokasi. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang materi yang ada di Sekolah Islam Gender yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember sampai 27 Desember 2020. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang kekoprian. Nah, sedikit saya ulas di sini bahwa Kopri itu adalah Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Gitu. Jadi dalam buku pembahasan saya, bahwa yang saya dapat pada materi kemarin, Kopri itu adalah sebuah persatuan atau perkumpulan sekelompok orang-orang dalam satu wadah tertentu, yaitu gitu. Jadi maksud sekelompok orang di sini adalah yaitu perempuan-perempuan yang ingin mengikuti organisasi Kopri tersebut, atau juga bisa dikatakan bahwa sekelompok orang ini yang dimaksud adalah yang berkaitan atau juga mahasiswi dari anggota PMI. Nah, kita membahas sedikit sejarah Kopri. Nah, Kopri itu ada atau dibentuk itu pada tahun 25 November pada tahun 1967, yang mana diketuai oleh Ismi Maria. Jadi awal mula adanya Kopri ini bahwasanya dulu dalam PMI itu ada namanya divisi keputihan, bukan Kopri gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, setelah Kongres PMI ketiga, akhirnya diadakanlah namanya Kopri kayak gitu. Nah, menguak sejarah tentang Kopri, bahwasanya Kopri itu juga pernah dibubarkan pada tahun 1973 sampai 1988, karena dulu permasalahannya Kopri ini tidak ada program sama sekali di dalamnya. Akhirnya bisa dikatakan bahwa Kopri tersebut pasif gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2003 sampai sekarang, alhamdulillah Kopri masih ada gitu. masih banyak kegiatan ya, seperti SIG itu termasuk salah satu kegiatan kaderisasi dari Kopri dan juga PMII itu. Jadi yang saya dapatkan kemarin itu membahas tentang garis perjuangan Kopri. Nah, garis perjuangan Kopri itu ada 4 poin gitu. Jadi bagaimana Kopri ini bisa mengetahui dan juga memperjuangkan dalam ranah kemasyarakatan gitu. Jadi yang pertama itu melawan budaya patriarki gitu. Jadi sering sekali dibilang bahwa perempuan itu hanya bisa di sumur kasur dapur gitu. Tapi justru dalam Kopri ini kita bagaimana seorang anggota atau kader dari PMII atau juga Kopri mengkaji bahwasannya perempuan juga bisa dan mampu untuk bekerja maupun memimpin itu salah satu budaya patriarki yang mungkin sering didengar dalam ranah masyarakat. Nah, yang kedua itu melawan kapitalisme. Kapitalisme itu di sini dikatakan bahwa sistem ekonomi di mana perdagangan inklusi hanya dikendalikan oleh pemilik swasta kayak gitu. Nah, maksudnya kapitalisme itu mungkin di mana yang kaya dan yang miskin itu seperti tersingkirkan gitu. Maksudnya yang miskin terpojoki oleh yang kaya karena dalam faktor ekonomi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada melawan imperialisme gitu. Nah, imperialisme itu adalah sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintah atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Itu yang termasuk dari garis perjuangan Kopri, bahwasannya itu harus melawan imperialisme.
Selanjutnya itu ada melawan fasis religius. Nah, maksudnya ini adalah sebagai paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak. Tuh. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan sedikit poin-poin nilai kader Kopri. Yaitu yang pertama ada modernisasi, yang kedua ada mitra sejajar, ada juga perempuan ideal, dan terakhir itu adalah watak Kopri gitu. Modernisasi itu pada poin pertama itu bagaimana Kopri ini mengelola pengetahuan itu yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Jadi mengkaji dan banyak mengkaji dan juga memberikan pemahaman yang berkaitan dengan zaman gitu. Yang kedua itu ada mitra sejajar. Mitra sejajarnya itu maksudnya itu bagaimana antara perempuan dan laki-laki itu tidak dibeda-bedakan dalam haknya mereka masing-masing gitu. Tetapi antara perempuan dan laki-laki itu mereka mempunyai hak yang sama, tidak dibeda-bedakan gitu. Nah, selanjutnya itu ada perempuan ideal. Nah, perempuan ideal ini maksudnya Kopri ini diolah menjadi perempuan yang bisa dikaitkan dengan Islam. Maksudnya itu seperti perempuan soleha yang mengkaji tentang agama-agama Islam kayak gitu. Tetapi maksud dari perempuan ideal di sini juga tidak hanya mengkaji tentang atau juga melatih sebagai perempuan yang soleha saja, tetapi juga bagaimana seorang Kopri itu bisa berpikir dan berkreatif gitu. Nah, selanjutnya itu ada watak Kopri. Maksudnya itu watak Kopri itu bahwasanya Kopri itu dalam mengkaji atau juga berkegiatan gitu, mengadakan kegiatan tidak meninggalkan sifat-sifat tentang keperempuanan gitu. Jadi Kopri itu kan pada dasarnya anggotanya perempuan, jadi tidak mungkin Kopri itu meninggalkan watak keperempuanan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada pada materi kedua, yaitu tentang konsep dasar Islam. Konsep itu adalah suatu rancangan yang dapat dipahami, sedangkan dasar itu adalah asas atau aturan. Pada materi kedua yaitu tentang konsep dasar Islam. Konsep itu adalah suatu rancangan yang dapat dipahami, sedangkan dasar itu adalah asas atau aturan. Nah, Islam itu Islam di sini adalah maksudnya itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang dirahmati oleh Allah. Nah, agama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai agama yang mengajarkan tentang tauhid, tapi tidak hanya tentang tauhid saja, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ketahui kayak gitu. Nah, Islam ini merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi. Karena inti dari ajaran Islam ini itu tadi, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Sedikit saya jelaskan bahwasannya antara dalam materi konsep dasar Islam kemarin itu dibahas atau disampaikan tentang hakikat yang ada di dalam agama Islam. Nah, hakikat yang ada dalam agama Islam itu yaitu ada 3 bagian. Yang pertama itu akidah, iman atau akidah juga bisa dikatakan, dan juga Islam, ihsan itu. Jadi hakikat yang ada di dalam agama Islam itu ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman itu dalam Islam itu dikaitkan ada rukun iman, yaitu rukun iman yang ada 6 gitu. Jadi bagaimana kita itu mempercayai tentang rukun iman yang 6 itu. Nah, selanjutnya Islam itu merupakan suatu agama yang Allah turunkan itu. Nah, dalam Islam juga terdapat rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. Nah, rukun Islam di sini
syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga pergi haji. Pergi haji di sini itu merupakan bukan suatu kewajiban, tetapi hanya barang siapa yang mampu saja maka boleh dan sebaiknya untuk pergi ke Mekah atau pergi haji gitu. Nah, ihsan itu yang dapat saya pahami, ihsan itu adalah jika diibaratkan itu ketika kita sholat sebagaimana kita melihat Allah. Kalaupun Allah tidak melihat kita, kalaupun kita tidak bisa merasakan kita dapat melihat Allah, tapi sesungguhnya Allah itu maha melihat. Jadi ketika kita sholat maka kita ingat kepada Allah, insya Allah itu kita sudah termasuk orang yang ihsan. Nah, dalam konteks pembelajaran hukum syariah dalam Islam itu banyak ilmu yang mengajarkan tentang mencakup tentang keislaman, yaitu ada ubudiyah, di mana hukum ini mengajarkan tentang ibadah, tentang konteks ibadah, sholat jenazah, dan lain-lainnya. Dan ada juga muamalah. Dalam Islam ini muamalah itu merupakan suatu ilmu tentang jual beli gitu. Jadi ketika kita berbicara atau mempelajari tentang muamalah, maka kita tahu gitu. Jadi kita mengetahui tentang ilmu jual beli dalam Islam. Nah, selanjutnya itu ada munakahah itu tentang pernikahan. Jadi dalam hukum syariah Islam itu diajarkan juga tentang ilmu pernikahan. Ada juga jinayah itu ilmu yang membahas tentang hukuman. Misalnya tentang hukuman orang yang mencuri, orang yang berzina itu dijelaskan sebagaimana hukumannya yang terdapat pada ilmu jinayah ini gitu, atau hukum syariah jinayah. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal untuk melindungi hukum Islam. Jadi yang saya dapat kemarin itu 5 hal yang untuk melindungi hukum Islam itu adalah hifdzun nas. Hifdzun nas ini menjaga sesama manusia. Lalu kedua ada hifdzun din. Hifdzun din ini adalah menjaga agama. Yaitu yang selanjutnya ada hifdzul mal. Hifdzul mal itu menjaga harta. Ada juga hifdzul akli, yaitu menjaga akal. Ada juga yang kelima ini ada hifdzul aradi wal nisal, yaitu menjaga hak manusia. Itu saja mungkin sedikit materi yang saya bahas tentang konsep dasar iman, konsep dasar Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada materi hukum Islam di Indonesia, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Kiai M. Maftuhi. Jadi di sini saya sedikit menyimpulkan tentang materi yang beliau sampaikan, bahwasanya hukum Islam di Indonesia itu masuk pada abad 7 Masehi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hukum Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 13 Masehi. Nah, di sini sumber hukum Islam secara garis besar mungkin bisa dikatakan terbagi 2 bagian. Yang pertama itu hukum asliyah, di mana hukum asliyah ini tidak bergantung kepada hukum-hukum yang lainnya gitu. Jadi hukum asliyah ini sumber hukumnya yang paling utama itu tetap kepada Al-Quran, hadis atau sunnah Rasul. Jadi hukum asliyah ini tidak bergantung kepada sumber-sumber hukum yang lainnya gitu. Jadi tetap kepada Al-Quran dan hadis dan juga sunnah Rasulullah gitu. Nah, yang kedua ada hukum tabaiyah. Hukum tabaiyah ini sumber hukumnya itu masih bergantung kepada sumber hukum yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya kepada Al-Quran saja, tidak hanya kepada Al-Quran, hadis dan juga sunnah para rasul, tetapi sumber hukum ini masih bergantung kepada sumber hukum yang lainnya begitu. Nah, sedikit saya bahas kembali bahwasanya konsep hukum Islam itu yang disampaikan oleh Bapak Kiai Yaakob itu ada 3. Yang pertama itu hukum
Islam ini bersumber dari wahyu Allah, sunnah Rasul, dan ar-ra'yu yang memenuhi syarat syarat berijtihad. Jadi sumber hukum Islam ini yang disumberkan atau yang bersumber dari Al-Quran gitu. Nah yang kedua itu ada tentang tujuannya itu tujuan hukum Islam yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Karena jelas di sini jika tidak ada hukum Islam ya bagaimana gitu. Jadi tujuannya itu untuk memelihara agama, akal, keturunan dan harta benda. Di sini yaitu selain untuk mengatur itu semua jelas karena tujuannya itu lebih ke arah bagaimana nantinya lebih baik lagi kayak gitu. Nah lalu dikatakan juga yang disampaikan oleh Bapak Arkom bahwasanya sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, kitab hadis, dan juga kitab fikih atau juga ar-ra'yu. Jadi yang tadi sebelumnya saya sampaikan sedikit. Nah, namun di sini hukum Islam di Indonesia itu dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu hukum yang berasal dari adat istiadat. Jadi hukum itu udah ada sejak turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, mungkin bisa dikatakan masih ada. Jadi itu bisa dikatakan hukum di Indonesia itu masih berlaku, hukum adat istiadat tersebut itu. Nah yang kedua hukum agama, hukum yang berasal dari ajaran agama maksudnya. Nah hukum yang berasal dari ajaran agama ini mungkin dari dulu sampai sekarang itu masih ada di Indonesia gitu, karena jelas hukum ini bagaimana nantinya bisa mengatur negara tersebut gitu, yang mengatur agar lebih baik lagi dari sebelumnya gitu, agar nantinya masyarakatnya itu bisa tertib kayak gitu. Nah yang ketiga itu ada hukum sebagai keseluruhan antara kehidupan bersama yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan sanksi tertentu gitu. Nah selanjutnya di sini ada hukum adat dan hukum Islam yang saling terkait dan bertentangan. Sedikit saya sampaikan bahwasanya di sini ada kutipan yang beliau tulis dalam slide pemaparannya, yaitu ada adat dapat dijadikan hukum Islam atau dengan syarat itu. Jadi adat itu bisa dijadikan hukum Islam namun harus memenuhi syarat yang berikut gitu. Yang pertama, adat dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum. Nah yang kedua itu ada sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat. Yang ketiga selanjutnya telah ada pada waktu transaksi berlangsung. Yang keempat itu telah ada persetujuan atau pilihan lain. Selanjutnya yaitu materi tentang perempuan perspektif Al-Quran, bahwa sedikit saya simpulkan dari materi yang saya dapatkan pada kegiatan sekolah Islam Gender itu ada yang disampaikan tentang materi perempuan perspektif Al-Quran. Nah, bahwa dalam Al-Quran itu kata perempuan itu disebut dalam kata al-mar'ah dan juga an-nisa. Nah, dari kedua kata tersebut memiliki konteks atau redaksi yang berbeda gitu. Namun kata al-mar'ah itu disebutkan 38 kali dalam Al-Quran gitu. Nah, kita ambil dari konteks redaksi kata al-mar'ah, bahwasannya dalam kata al-mar'ah ini mempunyai redaksi bahwa perempuan itu memiliki keimanan yang lemah. Kenapa demikian? Karena ayat ini dicontohkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 30, selain merujuk kepada istri,
arti al-mar'ah tersebut juga bisa dikatakan memiliki arti perempuan yang memiliki nafsu, karena dalam ayat ini dijelaskan bahwa dan juga dikisahkan bahwa dulu diambil dari cerita Zulaiha bahwasanya ketika itu Zulaiha tergoda oleh kegantengan Nabi Yusuf. Nah, itu kenapa dikatakan perempuan itu memiliki keimanan yang lemah gitu. Nah, selain itu juga dalam konteks redaksi kata al-mar'ah, yaitu perempuan dikodratkan untuk hamil dan juga melahirkan, karena jelas di sini bahwasanya yang dapat melahirkan dan juga hamil itu hanya perempuan gitu. Ada juga perempuan dengan keimanan yang kuat. Nah, maksud dari perempuan dengan keimanan yang kuat ini bahwa tidak dikatakan perempuan itu lemah gitu. Tetapi dalam artian ada yang sebagian yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah itu tidak dilihat dari lemah fisik ataupun psikis. Jadi mungkin yang dikatakan perempuan lemah itu adalah lemah yang mana perempuan itu lebih mengedepankan perasaan gitu. Selanjutnya itu perempuan dalam konsep atau redaksi kata Anisa, bahwasanya dalam Al-Quran itu perempuan dalam kata Anisa itu berarti perempuan yang membutuhkan perlindungan. Maka jika dilihat dari fisik dan psikis perempuan itu memang lemah. Maka kenapa demikian? Karena bahwasanya kaum laki-laki dengan struktur yang fisiknya yang lebih kuat daripada perempuan, maka sebaiknya laki-laki itu hendaknya itu melindungi perempuan gitu. Tapi maksudnya di sini bukan berarti perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bukan seperti itu. Tetapi karena jika dilihat dari struktur fisik laki-laki yang lebih kuat, maka anjuran atau hendaknya laki-laki itu yang melindungi perempuan kayak gitu. Nah, sedikit saya tambahkan bahwasanya antara hak perempuan dan hak laki-laki itu, mereka itu mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Tidak ada perbedaan antara hak perempuan dan juga hak laki-laki. Ketika perempuan ingin bekerja atau ingin menjadi wanita karir atau perempuan yang berbisnis, maka dianjurkan juga, karena pada zaman Nabi juga tidak ada larangan perempuan untuk berjihad pada waktu itu. Jadi seperti itu, ketika kita seorang perempuan mempunyai hak untuk berpendidikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa melarang untuk perempuan itu menjadi seorang yang berpendidikan. Jadi seperti itu. Bismillah, selanjutnya itu kita lanjut kepada materi selanjutnya tentang gender perspektif hadis. Nah, pembahasan ini saya simpulkan apa yang telah disampaikan pada kegiatan sekolah Islam gender kemarin dengan sedikitnya mohon dimaafkan gitu. Nah, pada zaman dahulu banyak kejadian-kejadian yang merendahkan perempuan pada waktu itu, dan pada waktu itu juga pada sebelum Islam datang, bahkan perempuan itu dianggap sebagai wabah pembawa penyakit gitu. Namun setelah Islam datang, Islam membawa rahmat, dan Islam juga sebagai rahmatan lil alamin, maka banyak yang membawa kemuliaan dan juga membawa keadilan untuk perempuan gitu. Nah, berbicara tentang gender itu adalah seperangkat sikap atau peran atau juga hak atau juga perilaku di mana yang melekat kepada diri laki-laki maupun perempuan itu sendiri gitu. Namun ketika kita berbicara tentang hadis, banyak mungkin pada
pada zaman dahulu, pada zaman sebelum datangnya Islam itu hadir yang namanya itu hadis misoginis, di mana hadis ini lebih membenci atau bernuansa seperti membenci kepada kaum perempuan gitu. Nah, bahkan banyak sebab-sebab yang menceritakan tentang kemunculan hadis misoginis ini gitu. Salah satunya itu ada yang menjadi sebab kemunculan hadis misoginis ini, yaitu Israiliyat ini, yang mana cerita agama-agama Samawi sebelum datangnya Islam gitu. Jadi dulu cerita pada zaman ini seperti ceritanya Nabi Adam dan Siti Hawa, bahwa mereka menceritakan bahwa Hawa lah yang menggoda Adam itu, seperti itu. Dan ada juga pada zaman itu mereka menceritakan bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu adalah mereka yang berteman dengan setan, maka harus dijauhi. Nah, dari situlah bahwa itu menjadi salah satu sebab kemunculan hadis yang bernuansa misoginis tersebut gitu. Yang kedua itu mungkin ada pengaruh dari sosial budaya. Ini merupakan salah satu sebab kemunculan hadis misoginis, karena kenapa? Jika dilihat dari budaya mereka, mungkin mereka itu lebih merendahkan perempuan gitu. Jadi banyak mungkin di budaya pada masa itu perempuan itu direndahkan. Akhirnya mungkin terjadilah banyak kemunculan tentang hadis misoginis ini gitu. Nah, ada juga penggunaan hadis lemah atau palsu gitu. Karena jika diceritakan pada zaman dahulu itu, Nabi itu memang sudah berada pada budaya yang mana merendahkan perempuan gitu. Akhirnya mereka beranggapan dan mereka membuat suatu hadis mungkin tentang perempuan bahwa perempuan itu derajatnya lemah atau derajatnya di bawah itu. Namun jelas bahwa hadis itu hadis yang palsu dan juga hadis yang lemah gitu. Nah, ada juga metode penafsiran tahlili yang cenderung tekstual, di mana metode ini lebih menekankan keumuman, lafaz-lafaz tidak utuh, terputus-putus, dan melupakan konteks hadis serta hubungan atau hadis gitu. Nah, ada juga pengaruh dari struktur dan kosakata bahasa Arab menurut pengaruh struktur kosakata bahasa Arab. Jadi dalam konteks kaidah bahasa Arab itu ada mudzakkar, di mana mudzakkar ini ditunjukkan untuk umum, yaitu maupun laki-laki maupun perempuan. Namun ada juga kaidah bahasa Arab yaitu yang berupa mudzakkar, di mana mudzakkar ini dalam pelafalan bahasa Arab itu ditunjukkan untuk perempuan. Nah, namun menurut Nasaruddin Umar di sini diceritakan bahwa hadis ini datang pada masyarakat Arab itu. Jadi mereka menganggap bahwa perempuan itu segalanya itu dibatasi serta dikhususkan gitu. Segalanya untuk perempuan itu lebih dikhususkan dan juga lebih dibatasi dalam segala aturan-aturannya gitu. Itu menurut Nasaruddin Umar. Nah, lalu ada juga pada zaman itu berupa hadis kontroversial, di mana hadis ini menganggap bahwa perempuan itu sebagai makhluk sekunder. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh memimpin. Ada juga yang berkatakan bahwa perempuan itu kurang agamanya dan juga dalam perihal akal, karena mungkin mereka menganggap bahwa perempuan itu lebih mengedepankan perasaan gitu. Nah, bahkan dikatakan juga pada hadis kontroversial ini perempuan itu sebagai sumber fitnah yang paling berbahaya gitu. Namun kita ambil kesimpulan dari yang tadi saya sedikit sampaikan, bahwa Islam ini, ketika Islam sudah hadir ini, justru Islam
memperhatikan kondisi perempuan, di mana kedudukan perempuan ini tidak dilecehkan lagi gitu. Karena jika dilihat dari kisah sebelumnya bahwa pada zaman dahulu itu bayi perempuan itu ketika lahir itu langsung dibunuh itu, karena itu sebelum pra-Islam datang. Nah, alhamdulillah setelah Islam datang justru membawa kedudukan yang sangat penting untuk perempuan gitu. Nah, lalu jika dilihat secara gender, Islam ini memposisikan perempuan secara adil itu, dimana antara laki-laki dan perempuan ini mereka itu adil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di mata Allah itu justru hanya ketakwaan mereka begitu. Pada materi ke-6 yaitu fikih perempuan. Ini dijelaskan tentang bagaimana tidak hanya mencakup tentang perempuan yang tentang haid maupun ilmu-ilmu fikih perempuan yang lainnya, tetapi fikih perempuan pada kali ini yang sedikit saya bahas itu tentang fikih yang bersifat sosial. Fikih merupakan suatu maksud atau maksud sesuatu gitu, atau juga ilmu pengetahuan yang hanya pemahamannya itu disebut juga hukum, atau juga tidak hanya sebagai hukum tetapi juga mencakup pemahaman tentang ajaran keagamaan, ajaran keyakinan, moral maupun sikap dan lainnya. Fikih juga menunjukkan kepada pengetahuan tentang hukum, baik itu hukum syariat maupun hukum-hukum agama gitu. Nah, fikih merupakan suatu ketentuan atau peraturan yang bersifat amaliyah. Jadi fikih ini sebagai salah satu tuntunan atau juga panduan gitu. Nah, watak dan sifat fikih ini yang saya dapatkan pada materi kemarin itu merupakan dapat menerima perubahan atau juga pembaharuan karena ada tuntunan hukum, ruang, dan juga waktu. Berbicara tentang fikih dalam suatu fikih atau pengajaran keagamaan itu ada yang dinamakan madhab. Madhab ini merupakan suatu jalan atau juga aliran, dan juga dapat dikatakan pendapat ajaran maupun itu doktrin itu. Nah, dalam fikih Islam itu yang meliputi agama Islam itu ada 4 madhab. Ada 4 madhab. Madhab terbesar dalam ilmu fikih itu yang pertama ada Imam Abu Hanifah, ada juga Imam Malik bin Anas, yang ketiga ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dari keempat imam madhab ini, beliau merupakan salah satu imam fikih terbesar dalam Islam gitu. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam Islam juga ada beberapa ulama perempuan dalam madhab fikih ini gitu, yaitu yang seperti Sayyidina Khadijah, yaitu istri Nabi, yang mana pertama kali beliau mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Dari Sayyidina Khadijah ini beliau banyak belajar tentang fikih yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Namun ada juga di sini tentang siapa orangnya itu adalah beliau adalah Ummahatul Mukminin, yang mana yang mentereng dalam soal keilmuan. Lalu juga banyak seperti Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis, dan banyak ulama perempuan yang mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi. Namun perlu diketahui, kita di sini membahas tentang materi fikih perempuan yang mencakup pada dalam ranah masyarakat. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa banyak perempuan yang mungkin sekarang itu lebih kurang mengetahui tentang sebenarnya perempuan itu mempunyai hak. Jadi minim sekali perempuan yang sebenarnya mereka
ingin menjadi seorang perempuan hebat, namun mungkin karena budaya mereka akhirnya terhambat oleh budaya tersebut. Namun dari seorang ulama atau seorang imam di sini, beliau berpendapat bahwa wanita itu tidak berhak menjadi pemimpin, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa seorang perempuan itu tidak berhak menjadi seorang pemimpin maupun hakim gitu, karena mungkin alasannya itu pada saat itu ada beberapa alasan yang membuat tidak dianjurkan atau tidak berhak gitu, karena mungkin pada saat itu juga terhalang oleh sosial dan budaya gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin meski dalam lingkungan yang lebih terbatas. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa perempuan itu dilarang dilarang memimpin walaupun hanya dalam ranah perempuan itu tersendiri gitu. Jadi itu menurut Imam Ahmad, Malik dan Imam Syafi'i. Nah, tapi di sini menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dapat menjadi penguasa dalam urusan harta. Itu kenapa mungkin beliau mengatakan seperti itu? Mungkin sebagian besar orang berpendapat bahwa perempuan itu adalah orang yang cerdas. Akhirnya mungkin beliau mempercayai bahwa perempuan merupakan suatu pengusaha dalam urusan harta gitu. Selanjutnya itu adalah fikih kontemporer, di mana fikih ini untuk perempuan, yaitu seperti untuk perempuan berpolitik. Fikih ini memandang bahwa perempuan itu memiliki hak politik yang sama seperti laki-laki gitu. Lalu juga ada perempuan sebagai pemimpin. Dalam fikih ini tidak ada batasan atau larangan kepada setiap orang yang ingin berpemimpin gitu. Nah, kepemimpinan perempuan dalam posisi jabatan maupun itu yang lainnya, hal itu tidak menjadi pertentangan dalam syariah gitu. Makanya dalam hal ini dibolehkan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin gitu, walaupun emang sebelumnya atau walaupun emang dulu itu belum tidak dianjurkan perempuan itu untuk berpemimpin gitu. Lalu ada juga di sini perempuan bekerja di publik gitu. Boleh dalam pandangan Islam gitu, perempuan itu menjadi seorang di publik atau juga bekerja dalam ranah publik gitu, asalkan tetap menjalankan kodarnya sebagai wanita dan juga tidak melupakan tugasnya terhadap perempuan itu tersendiri gitu. Selanjutnya yaitu materi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Bahwasanya jika dilihat dari sejarah sebelum datangnya Islam, bahwa perempuan itu dilahirkan dianggap sebagai wabah penyakit. Nah, oleh karena itu kenapa setiap bayi perempuan yang lahir itu selalu dibunuh, karena orang zaman dahulu menganggap bahwa setiap bayi perempuan yang lahir itu dianggap sebagai wabah penyakit, dan juga bahkan mereka menganggap bahwa perempuan itu sebagai orang yang meresahkan dan juga yang menyusahkan seperti itu. Nah, lalu kenapa setiap perempuan menjadi suatu permasalahan ketika dia ingin masuk ke dalam ranah kepemimpinan? Jadi zaman dahulu itu mereka menganggap bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin, justru itu bakal menyusahkan mereka kaum laki-laki ketika perempuannya itu sedang hamil sampai mereka melahirkan. Itu menjadi salah satu faktor kenapa perempuan itu tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin gitu. Nah, bahkan seiring perkembangan zaman, bahkan setelah Islam ada, justru Islam membawa rahmatan lil alamin. Di sini kedudukan Islam lebih dimuliakan seperti itu. Bahkan
dalam suatu hadis itu dinyatakan Rasulullah bersabda, kullukum ra'im wa kullukum mas'ulin an ra'iyati, bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan juga setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Bahkan juga maksudnya dipimpinnya itu bisa memimpin kepada diri sendiri gitu. Tetapi dalam hadis ini tidak menjelaskan untuk perempuan maupun laki-laki. Justru hadis ini bersikap umum untuk siapa aja yang memimpin, tidak ada khusus untuk perempuan maupun tidak ada khusus dalam laki-laki, seperti itu. Nah, bahkan banyak dicontohkan oleh sahabat Nabi zaman dulu yang tentang kepemimpinan perempuan, yaitu seperti Ratu Bilqis, di mana beliau itu berperan sebagai pemimpin yang bijaksana gitu, yang sukses memimpin rakyatnya sehingga makmur dan sejahtera. Itu mungkin banyak persoalan-persoalan sampai sekarang itu jika perempuan menjadi seorang pemimpin itu justru malah diragukan gitu. Padahal jika dilihat dari sisi kemampuan maupun sisi kemampuan dari sisi pikir, sisi pengalaman dari seorang perempuan, mungkin bisa dikatakan jika dia mampu menjadi seorang pemimpin, dia juga bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi mungkin sebagai budaya patriarki itu bisa dihilangkan, tidak diterapkan gitu jika seorang perempuan itu dia mampu menjadi seorang pemimpin gitu. Tetapi karena lahirnya budaya ini justru minim perempuan yang memimpin tuh. Tapi perempuan sebenarnya bisa untuk memimpin, minimnya itu dia bisa memimpin di lingkungan perempuan sendiri gitu. Misalnya tentang organisasi keperempuanan, nah di mana wanita juga bisa berperan sebagai pemimpin tersebut gitu. Tadi contohnya salah satunya yaitu contoh yang Ratu Bilqis, dan bahkan banyak contoh sahabat maupun sahabat-sahabat Nabi yang zaman dahulu sebagai pemimpin gitu. Bahkan dulu justru perempuan itu berperan dalam perang jihad. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan diri. Ini adalah materi ke-8. Strategi itu merupakan suatu proses seseorang untuk melakukan analisa. Itu merupakan strategi. Nah, pengembangan diri itu merupakan suatu di mana seseorang itu melakukan proses untuk memiliki kepercayaan, dan juga selain itu agar mereka itu mengetahui apa dari kelebihan dan juga kekurangan dari dirinya masing-masing gitu. Ini merupakan suatu pengembangan diri pengertiannya gitu. Lalu setiap orang itu pasti mempunyai arsitektur atau juga penggerak pada diri masing-masing gitu. Ini kenapa dikatakan bahwa strategi pengembangan diri ini materinya itu bagaimana nantinya kita itu sebagai mahasiswa mampu mengetahui dirinya, kelebihan maupun kekurangan pada dirinya sendiri itu. Karena kan setiap orang itu dimana mereka itu mempunyai arsitektur atau juga penggerak pada diri masing-masing itu. Sedikit saya rangkum bahwa yang saya ketahui dalam strategi pengembangan diri itu ada yang dinamakan spesifik. Spesifik ini dimana seseorang itu pasti mempunyai keinginan atau sesuatu yang ingin dicapai. Misalnya seseorang itu ingin menjadi public speaking. Nah, berarti gimana caranya itu agar nantinya itu mereka mengembangkan public speaking tersebut, itu yang dinamakan spesifik gitu. Lalu ini merupakan satu cara-cara atau strategi pengembangan diri deh. Lalu yang poin kedua itu di mana seseorang itu membuat ukuran. Nah, maksud ukuran itu ketika seseorang itu ingin menjadi public speaking, di mana mereka itu harus membuat ukuran. Misalnya ketika saya ingin menjadi public speaking, berarti gimana caranya
agar bisa penonton itu tepuk tangan, agar bisa penonton itu respon terhadap apa yang saya tanyakan. Nah, itu merupakan salah satu membuat ukuran dalam strategi pengembangan diri. Lalu ada juga bertahap. Ketika seseorang ingin menjadi public speaking, maka mereka itu melaksanakannya dengan bertahap. Itu maksudnya menjalankan suatu proses pengembangan dirinya itu dengan bertahap. Gitu. Contohnya itu ketika seseorang belajar public speaking, pertama mungkin mereka hanya di depan 10 orang, hanya di depan 2 orang. Tapi ketika mereka bertahap, mereka mau berproses, akhirnya mereka bisa berbicara dalam 10 orang hingga 50 orang. Nah, itu yang dinamakan tahapan. Jadi sesuatu bertahap itu yang nantinya bakal kita capai gitu. Lalu yang keempat itu bagaimana seseorang itu bisa mengetahui dirinya itu sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi kita mengembangkan diri itu, strateginya itu dengan mengetahui kemampuan maupun kelemahan pada diri kita sendiri gitu. Sehingga nantinya itu kita tidak merasa tertekan terhadap apa yang diberikan pada diri kita, sehingga itu menjadikan kita tertekan gitu. Tapi kenapa di sini ada istilah disesuaikan dengan kemampuan kita, maka pengembangan diri ini ya sesuai apa yang ada pada diri kita gitu. Lalu yang kelima itu ada ketika ada timely itu maksudnya itu ketika kita menjalankan strategi ini, kita itu harus bisa mempunyai target kapan. Jadi tidak hanya berbicara tentang waktu kapan-kapan gitu. Tapi kita misalnya ketika saya harus menjadi public speaking, berarti itu kita sudah menentukan waktunya. Misalnya saya harus menjadi public speaking seminggu ini atau dalam 1 minggu ini. Misalnya itu 1 minggu ke depan saya harus sudah bisa menjadi public speaking. Nah, itu yang dinamakan timely. Jadi kita itu harus bisa menentukan sendiri waktunya. Nah, selanjutnya itu ada alasan atau pentingnya bagaimana kita itu harus mengembangkan diri. Nah, yang pertama itu ada termotivasi untuk mencapai tujuan. Ketika kita ingin menjadi seorang public speaking, maka kita itu harus tahu tujuannya itu seperti apa dan bagaimana dan untuk apa, sehingga nanti dari motivasi ini atau dari tujuan ini akhirnya membuat kita termotivasi untuk berproses menjadi public speaking tersebut itu. Lalu yang kedua itu ada bahagia yang didapat. Ketika kita mengembangkan diri itu justru akan lebih bahagia untuk kita untuk apa yang kita dapat gitu. Karena ketika kita mengembangkan diri, justru itu mempengaruhi kepada apa yang kemampuan kita inginkan. Makanya setiap pengembangan diri itu justru harus dibarengi dengan apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada paksaan ataupun unsur yang lainnya gitu. Yang ketiga itu ada peluang terbuka lebih lebar. Nah, bahkan ketika kita mengetahui ketika kita mengembangkan diri, justru itu akan membukakan peluang untuk kita. Misalnya ketika kita menjadi seorang influencer ataupun juga kita seorang motivator, justru itu membuat menjadi peluang itu lebih banyak untuk kita. Kita dipercaya untuk bisa menyampaikan sesuatu motivasi ataupun yang lainnya. Itu kenapa salah satu alasannya kita itu harus mengembangkan diri dan juga harus mengetahui dari diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu ada ketahanan terhadap permasalahan gitu. Karena ketika kita mempunyai masalah, justru karena masalah itu untuk diri kita,
maka kita juga yang harus menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, dari pengembangan diri ini justru ketika kita mengetahui diri kita untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa, nah itu akan mudah bagaimana nantinya kita itu menyelesaikan masalah. Nah, itu juga menjadi salah satu ketahanan diri kita itu tahan terhadap masalah itu. Lalu yang kelima itu ada percaya diri. Pengembangan diri ini justru membuat kita lebih percaya diri. Kenapa demikian? Karena justru dengan percaya diri ini kita lebih mengetahui pengetahuan dan kapasitas dari diri kita itu apa dan seperti apa itu. Lalu sedikit saya sampaikan bahwa ada proses pengembangan diri itu ada mengetahui kelebihan itu. Jadi prosesnya itu kita tuh harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya pada diri kita sendiri gitu. Namun yang selain itu juga ada contoh cara untuk mengetahui tentang diri atau analisa diri itu. Yang pertama itu ya tadi itu mengenal diri sendiri, tentang apa kelebihan diri kita, apa kekurangan diri kita, itu untuk mengetahui diri sendiri dan juga untuk menganalisa diri kita sendiri. Nah, selain kita mengenal diri kita, justru kita juga harus paham tentang apa peran kita, apa tugas kita. Nah, itu kita harus ketahui, karena jika masuk ke dalam ranah mahasiswa, berarti peran kita sebagai mahasiswa itu untuk belajar gitu. Namun ketika kita masuk ke dalam peran masyarakat, kita itu berarti harus bisa berbagi ilmu terhadap masyarakat tersebut gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review materi yang ada di Sekolah Islam Gender. Masih banyak kekurangan dan saya masih tahap belajar, mohon dimaafkan. Itu saja yang dapat saya simpulkan sedikitnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.